Oke, jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV datang ke kediaman Kiai Athoillah Sholahuddin Anwar Mansur di Lirboyo. Jadi kita diterima di rumah beliau ini dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang beberapa tema. Salah satunya ini tentang perkembangan saat ini, di mana banyak sekali media, banyak sekali informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi apakah semua informasi itu benar? Apakah semua informasi itu valid? Tentu banyak orang sekarang melihat ada informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Orang biasa menyebutnya hoax atau semacamnya begitu. Lalu kita akan bertanya ini dengan Kiai Athoillah atau yang akrab disapa Gus Atok. Bagaimana pendapat beliau tentang hoax atau berita bohong atau banyaknya informasi ini, dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Pripun, Kiai? Ini informasi di saat ini kan banyak sekali datang dari mana-mana. Bagaimana kita harus memilah-milah itu supaya tahu itu yang baik, yang valid, yang benar dan bermanfaat begitu. Pripun, Kiai? Terima kasih. Jadi sebagaimana yang dipelajari di pesantren, ada dawuh faida ja'akum fasiqun binaba'in. Jadi ketika ada orang datang kemudian membawa kabar berita, maka fatabayanu, maka ini perlu ditabayun. Sehingga ini bisa diterapkan di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita di media sosial kemudian kita mendapatkan berita yang macam-macam, ya kita jangan kemudian mempercayai 100% dari berita itu. Sebelum kita, bahasa kita tabayun lah, kita mencari informasi apakah memang berita ini adalah memang betul, atau baru setelah itu kita bisa mengambil sikap. Mungkin artinya bisa di cross check ke yang lain, mungkin apakah ada pembanding begitu, gitu? Biasanya begitu. Jadi kalau di pondok Nyuwun Sewu seperti Lirboyo ini, kita juga sering mendatangkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian kita minta mereka memberikan penjelasan, mereka memberikan pembelajaran kepada terutama pengurus yang sudah senior-senior ini, bagaimana untuk mengetahui setidaknya dasar-dasar untuk mengetahui berita-berita yang tidak benar. Cara-cara seperti itu memang beberapa kali kita mengundang pakar-pakar dari itu. Untuk salah satunya upaya dari pesantren Lirboyo seperti itu. Di samping biasanya kita juga di grup-grup itu juga kita sering sharing berita seperti ini bagaimana berarti. Karena di antara beberapa anggota grup ini juga banyak yang punya keahlian yang akhirnya bisa memberikan informasi bahwa ini benar atau benar, ini hoax dengan dasar biasanya diberi ini loh yang benar seperti ini beritanya. Artinya kuncinya jangan langsung percaya gitu ya. Ya, memang itu yang diajarkan di pesantren seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan berita, kita jangan langsung kemudian kita mempercayai itu sebelum kita tabayun. Kalau dalam hal ini misalnya peran kiai sendiri di masyarakat, Gus Atok, itu pripun? Maksudnya kan ini dalam lingkungan pesantren begitu, tapi ada masyarakat luas yang kemudian juga terpapar informasi yang semacam itu gitu. Apakah kiai bisa berperan di sana? Biasanya ada beberapa alumni yang mereka sudah kembali ke masyarakat ini dimintai informasi bagaimana menyikapi berita seperti ini. Kemudian dari alumni ini biasanya kembali ke induk semangnya, ya ke pesantren. Ke pesantren. Minta arahan bagaimana di masyarakat saya itu ada perkembangan seperti ini, karena menerima informasi seperti ini. Kemudian ya kita sampaikan, cobalah ini diteliti dulu, dikrocek dulu bagaimana anunya, karena kita juga biasanya juga dapat informasi dari sumber yang lain yang sehingga bisa kita sampaikan sebagai pembanding, karena yang saya dapat seperti ini, sehingga kita sampaikan seperti itu. Cross check itu perlu sekali ya? Sangat perlu sekali, sangat perlu sekali. Nah, biasanya seperti itu, sehingga alumni yang akan menyampaikan ke masyarakat, karena mereka
di masyarakat juga punya komunitas masing-masing di situ. Jadi apakah yang di daerah-daerah yang di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ya kita sampaikan ke alumni, dari alumni langsung ke masyarakat. Tidak harus dari keluarga pesantren Lirboyo yang harus terjun langsung ke masyarakat, tidak. Tapi bisa melalui para alumni itu yang tergabung di dalam Himasal tadi, himpunan alumni santri Lirboyo. Karena kalau langsung percaya, apalagi yang dipercaya ternyata berita hoax kan efeknya bisa macam-macam ya. Dan memang perlu itu. Tadi yang disebut Kiai tabayun begitu. Kalau istilahnya kita harus meng-cross check ke, mungkin kalau bisa ke media yang terkait atau media lain yang mungkin dipercaya lebih kredibel begitu ya. Biasanya termasuk salah satunya itu ya kita kadang-kadang menunggu dari media-media yang elektronik. Jadi kalau biasanya kan begitu yang di media sosial ini lagi viral, biasanya kan disikapi oleh media ada pemberitaannya begitu ya. Itu termasuk salah satunya biasanya itu. Ternyata wah berita ini seperti ini kadang-kadang seperti itu. Pernah punya pengalaman Kiai di grup-grup WA mungkin atau di media sosial itu sempat terpapar juga berita yang kemudian diketahui ternyata hoax gitu? Sering sekali. Kemudian kalau kita tahu memang ini perlu di-cross-check kepada siapa, ya biasanya kita langsung juga akan gitu ya, cross-check. Masuk ke sumber yang memang apa betul ini yang beredar seperti ini apa betul. Biasanya ada klarifikasi dari beliau-beliau. Tidak benar, saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Atau guru saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Kalau memang terkait dengan gurunya dan sebagainya. Artinya ini juga terkait mungkin kalau kiai di daerah-daerah, mungkin ustadz-ustadz gitu juga terkait dengan bagaimana mereka berdakwah kepada masyarakat ya. Apakah itu ada hubungannya misalnya menanggapi, artinya kan melihat kondisi saat ini yang beragam informasi begitu, apakah kemudian itu juga harus dibahas begitu dalam ceramah-ceramah atau seperti apa gitu? Biasanya begini, jadi kalau itu kemudian sudah viral, sudah kemudian dari keluarga besar pesantren Lirboyo perlu menyampaikan ke masyarakat terutama para alumni yang sudah kembali ke masyarakat ini, mereka punya grup WA. Nah ini biasanya kita sampaikan ke sana. Itu sangat efektif, sangat efektif. Jadi dari alumni ini juga biasanya di masyarakat juga punya grup WA dengan masyarakat sekitar. Nah, ini efektifnya masing-masing alumni masing-masing alumni juga punya WA. Jadi dari keluarga besar Lirboyo sampaikan ke alumni, dari alumni ke masyarakat. Ini kalau memang sangat diperlukan, biasanya Lirboyo akan mengambil sikap. Artinya sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan benar itu seperti grup WA, seperti media sosial itu justru sangat bermanfaat kalau. Iya betul. Jadi kita mengambil sisi positifnya saja, kita mengambil sisi positifnya saja. Oke. Kiai, ini terakhir tentang hoax ini. Kan banyak sekali hoax diciptakan itu kerap kali tujuannya itu sengaja gitu untuk memecah belah ya. Mungkin saran ke santri atau ke masyarakat seperti apa supaya tidak gampang terpecah belah gitu. Karena kita kan ya berbeda, kita kadang berpendapat suka berbeda, kadang kita mengutarakan sesuatu yang lain nggak setuju gitu. Tapi saat ini gampang banget tersinggung dan terpecah belah itu gara-gara berita yang palsu atau hoax itu berikutnya. Jadi memang kita menyikapi fenomena pemberitaan yang ada di media sosial itu memang kita membutuhkan sikap yang arif. Kita jangan mudah emosi, kemudian kita tabayun dulu seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian setelah kita tabayun, kemudian dalam kita menyikapi terkait dengan mungkin berita-berita yang memecah belah terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini, ya kita harus dengan bijak, sehingga mana porsi yang harus dilakukan oleh masyarakat, mana porsi yang ini memang bagian daripada aparat keamanan semisal, sehingga nanti biar tidak tumpang tindih ini yang merupakan kewenangan aparat, jangan sampai kemudian ini
diambil alih oleh masyarakat. Jangan main hakim sendiri gitu. Termasuk jangan main hakim sendiri. Iya. Kalau masalah keamanan bangsa dan negara, ya kita harus percaya betul dengan TNI, Polri yang mereka memang sudah dibekali untuk seperti itu. Hanya aja kalau kita dimintai masukan dari mereka, dari TNI dan Polri, ya kita akan memberikan masukan bahwa sebaiknya kita mengambil sikap seperti ini. Tapi yang untuk eksekutor di lapangan, ya kita percayakan kepada penegak hukum, biar nanti tidak tumbang tindih. Ya, oke. Terima kasih Gus Atok, Yai Athoillah. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Dan bisa memberikan ilmu baru lah kepada pemirsa Radar Kediri TV. Oke, terima kasih. Sekian liputan Radar Kediri TV dalam Bincang Jumat kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu